Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryatri Atmaja Ramadhani, dosen program studi D3 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom, Yogyakarta. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bagian pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen di tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 di program studi D3 Teknik Informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 4 SKS yang terbagi dari 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Proses pembelajaran dirancang dalam 28 kali pertemuan terbagi imbang antara teori dan praktikum, serta akan dilengkapi dengan 2 pertemuan evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mahasiswa dengan perkembangan industri terkini yang dirumuskan ke dalam 2 capaian, pembelajaran lulusan atau yang biasa kita sebut sebagai CPL. CPL-nya adalah yang pertama, memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem berbasis komputer dan mampu menerapkan algoritma untuk memecahkan masalah pada organisasi komputer. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer dalam mendesain dan mengimplementasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ada pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mendiskusikan konsep komputasi dalam cara kerja sistem komputer. Yang kedua, mampu mengabstraksikan konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer dalam mendesain aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mengilustrasikan konsep teoritis dalam mengimplementasikan aplikasi teknologi multiplatform. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem operasi. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan instalasi virtual mesin, yaitu VirtualBox atau VMware. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana proses sistem operasi dalam mengatur pengolahan banyak proses yang dilakukan oleh sistem komputer. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan instalasi sistem operasi Linux dan Unix seperti Ubuntu dan penggunaannya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana sistem operasi melakukan penjadwalan proses-proses yang meminta untuk dieksekusi berdasarkan algoritma yang sesuai. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi perintah-perintah dasar Linux dan penggunaannya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengkonfigurasikan jaringan dasar pada sistem operasi Linux server. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat konfigurasi protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antarmuka basis perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antar 2 jaringan komputer. Kesembilan, mahasiswa mampu melakukan manajemen paket pada sistem operasi Linux server. Yang ke-10, mahasiswa mampu mengorganisasikan file dan direktori dalam sistem komputer sehingga dapat digunakan bersama oleh banyak proses dan bagaimana metode proteksi yang dilakukan terhadap file. Yang ke-11, mahasiswa mampu menginstal dan mengkonfigurasikan plugin content management system serta konfigurasi dalam web server serta mengelola database-nya. 12, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengelolaan memori oleh sistem operasi terhadap pengalokasian memori sehingga semua proses dapat diselesaikan oleh sistem komputer. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan remastering ulang sistem operasi Linux sesuai dengan tema yang diambil pada proyeknya. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses penyampaian materi dilaksanakan dengan secara sinkronus yang mengedepankan keaktifan mahasiswa serta dosen dalam menghidupkan suasana kelas, baik melalui interaksi individu maupun kelompok. Yang kedua adalah interaction. Dalam proses ini saya menggunakan beberapa cara, yaitu berinteraksi langsung di dalam kelas pada saat perkuliahan. Yang kedua, saya juga menggunakan WA group jika ada hal yang mendesak untuk didiskusikan. Yang ketiga, saya menggunakan LMS, Learning Management System. Dalam hal ini waskita.amikom.ac.id dan Google Classroom.
pada untuk manajemen materi pembelajaran di mata kuliah ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah asesmen. Selain tanya jawab di kelas ketika sesi perkuliahan, saya juga menggunakan asesmen berupa penugasan di akhir sesi setiap materi yang saya paparkan di kelas. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan di dalam kelas adalah keaktifan, tugas UTS, UAS, untuk presensi atau kehadiran di kelas juga ada sekitar 10%, tugas sekitar 20%, UTS 30%, kemudian UAS 30%, serta responsi 10%. Berikut adalah cuplikan video kegiatan belajar mengajar saya di mata kuliah Sistem Operasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita upayakan hari ini diberikan keberkahan. Doa dimulai. Amin. Oke, cukup. Doa selesai. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Operasi. Pertemuan keberapa hari ini? 4 ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Masih ingat? Apa? Oke, penjadwalan proses. Tentang apa? Bagaimana proses itu dibuat? Di mana? Di mana? CPU, Pak. CPU. Oke, betul. Jadi proses itu dibuat di CPU, kemudian dijadwalkan sesuai dengan antriannya. Oke, minggu lalu kita bahas itu ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi. Oke, lebih spesifik lagi kita akan membahas yang namanya penjadwalan proses. Yang dimana nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana cara penjadwalan tersebut mengatasi bottleneck tapi di minggu depan. Di minggu ini kita fokus bagaimana algoritma manajemen proses itu berjalan agar tidak terjadi bottleneck terlebih dahulu. Bagaimana dia masuk ke dalam antrian di CPU, kemudian diproses hingga selesai, sehingga semua proses sampai habis selesai dijalankan oleh sistem operasi. Sampai sini kita masih refresh ya? Oke, nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah penjadwalan proses. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa teman-teman di capaian mata kuliahnya menjelaskan deskripsi dan sasaran penjadwalan, kemudian menjelaskan perbedaan pengalihan proses dan penciptaan proses ketika dia masuk di CPU, diproses dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan kedudukan proses dalam berbagai macam sudut pandang. Oke ya, kita sudah bahas juga minggu lalu bagaimana PCB block bekerja, kemudian PCB block yang akan dikirimkan ke prosesor untuk diproses. Oke. Pertemuan hari ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana contoh strategi dan melakukan simulasi algoritma penjadwalan. Oke, jadi untuk melakukan penjadwalan di manajemen proses itu membutuhkan algoritma tertentu. Ibaratnya gini, teman-teman kalau misalnya antri di bank, kita analogikan ya, masuk ke bank apakah langsung dilayani atau antri dulu? Antri dulu. Gimana kalau antriannya nggak ada? Berarti kan langsung tuh. Oke, jadi ada namanya masuk list antrian. Agar apa? Biar apa antrian itu berjalan? Nah, biar juga nanti akhirnya juga kan tidak ada yang saling menyela ya. Oke, begitu juga di manajemen proses. Oke, jadi biar tidak ada proses yang saling sela, ketika ada proses yang saling sela, maka terjadilah bottleneck. Nah, tujuan dari manajemen proses penjadwalan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya mungkin sekarang masih terjadi, teman-teman mungkin sering mengalami yang namanya blue screen kalau di Windows. Ya, blue screen ketika layarnya jadi biru dan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu karena penjadwalan prosesnya yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa algoritma, tetapi kita hanya akan bahas algoritma inti dari penjadwalan proses di kali ini. Tapi sebelum ke sana, kita perlu tahu penjadwalan proses itu terjadi di sistem operasi itu menggunakan apa.
Di sini menggunakan multi-programming, tidak seperti zaman dulu yang monoprogramming. Sekarang pakai multi-programming di mana semua bahasa pemrograman itu bisa dijalankan di lebih dari satu bahasa pemrograman bisa dijalankan di dalam satu sistem operasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian penjadwalan itu berupa kumpulan kebijakan, jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang akan diterapkan nantinya di dalam sistem operasi. Contoh, misalnya gini, teman-teman, kita analogikan lagi ke dalam antrian tadi. Ya, antrian teman-teman masuk bank mau menabung, antri. Nomor antrian 5, 6 akan dipanggil secara berurutan. Oke, ada nggak kemungkinan antrian kalian disela oleh nasabah lain? Ada. Nasabah apa? Kira-kira? Prioritas, sama juga dengan di sistem operasi, betul. Sama, analoginya sama. Jadi ada kemungkinan kebijakan bahwa ada proses yang prioritas itu bisa masuk untuk menyela antrian. Apa saja sistem-sistem yang prioritas itu tergantung dari nomor berapa dia dibawa di PCB block yang kita bahas minggu lalu. Ketika dia masuk di antrian prioritas, maka dia tidak bisa masuk antrian, tetapi langsung didahulukan ke depan untuk diproses. Banyak proses-proses yang termasuk ibaratnya tanda kutip ya, VIP. Dia masuk, kemudian diproses di dalam CPU, kemudian sampai selesai baru antrian tadi jalan lagi. Ada beberapa proses yang seperti itu, tetapi proses-proses normal itu akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. Jadi antrian 1 dulu selesai, baru masuk antrian 2, selesai, masuk antrian ketiga, selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya adalah mengusahakan agar CPU itu tetap sibuk, tetap bekerja. Jadi tidak ada yang nganggur, padahal antrian masih ada. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nganggur gitu ya, ada yang nganggur kemudian antriannya masih panjang, itu sama kalau analoginya kita ngantri tapi lihat teller CS kok pada istirahat, agak nggak enak ya. Kemudian prosesnya akan mundur gitu. Nah, sama juga di situ. Ketika misalnya ada proses yang antrinya panjang tetapi CPU-nya nganggur, tidak berproses, maka yang terjadi adalah kalau di sistem operasi tidak akan jalan satu proses pun, sehingga kita menunggu gitu kayak ngeheng. Ngeheng, tidak ada proses yang dijalankan, tidak ada yang diselesaikan, padahal CPU ini nggak ngapa-ngapain. Nah, menghindari itu kita butuh namanya penjadwalan proses dengan algoritma tertentu, atau penjadwalan tipe ini disebut sebagai short term scheduler, jangka pendek. Ya, jangka pendek yang dimana dia masuk selesai saat itu juga. Oke, tipe-tipe penjadwalan kita bagi 3. Secara singkat ada short term, kemudian medium term, dan long term. Apa saja bedanya? Bedanya secara singkatnya gini. Kita lihat ya, kalau misalnya ada proses masuk di antrian. Jadi kalau di sini kita anggap dia masuk ke dalam antrian. Masuk ke dalam antrian, kita bahas dulu yang jangka pendek atau short term scheduler. Jangka pendek, ketika misalnya dia masuk, langsung ready to queue, masuk ke CPU di sini. Jadi begitu dia masuk antrian, langsung diproses di CPU, langsung selesai. Tidak ada lagi sisa. Ya, tidak ada lagi sisa di dalam situ. Kemudian itu jangka pendek. Kalau jangka menengah atau medium term scheduler, dia disuspend dulu. Jadi ketika dia masuk di proses CPU, dia tidak selesai. Dia tidak selesai, kemudian dia masuk lagi ke suspend block queue. Jadi prosesnya disuspend dengan alasan macam-macam, salah satunya dengan antrian, dia lagi bekerja, dia lagi masuk antrian, ada VIP yang masuk tadi. VIP yang masuk, akhirnya dia masuk ke suspend untuk masuk kembali ke antrian. Jadi dia diletakkan di belakangnya lagi. Oke, kemudian kalau jangka panjang itu sama tadi, dia masuk ke suspend lagi, tapi dia masuknya ke batch queue. Jadi dia ngulang prosesnya dari awal. Itu kalau jangka panjang. Kita akan bahas nanti algoritmanya bekerja seperti apa. Jadi yang perlu kita ketahui untuk strategi penjadwalan itu hanya ada 2, preemptive dan non preemptive.
Kalau non preemptif, begitu dia diberi jatah waktu untuk bekerja menyelesaikan prosesnya, maka prosesor tidak dapat diambil alih, walaupun dengan proses VIP tadi. Tidak akan dapat diambil alih oleh proses lain sampai pokoknya dia harus selesai dulu deh. Dia nanti akan menjadi prioritas yang bukan VIP tetapi harus menyelesaikan prosesnya. Tidak boleh disuspend tadi. Jadi dia harus menyelesaikan. Tapi kalau preemptif dia bisa disela. Bedanya seperti itu. Nanti ada algoritma berkaitan dengan itu. Saya beri contoh satu. Oke. Ada algoritma namanya FCSS. First come, first serve. Siapa yang duluan datang, ini yang paling dasar ya, algoritma paling dasar. Siapa yang duluan datang, maka dia yang duluan dilayani. Normal ya, normal. Makanya saya bilang ini algoritma dasar, first come, first serve. Jadi proses yang pertama kali meminta jatah untuk diproses atau untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kalau yang seperti ini dia non preemptif masuknya, jadi harus selesai. Nah, ketika misalnya dia proses tersebut masuk, ada namanya average waiting time yang harus kita hitung. Jadi ada average waiting time tinggi. Jadi AWT itu apa? AWT atau average waiting time, total waktu menunggu dari semua proses dibagi dengan jumlah proses. Maksudnya gimana? Kita beri contoh. Contohnya di sini kita punya 3 proses. Kita sebut sebagai P1, P2, P3. Ya. P1 yang paling pertama datang, kemudian dilanjut P2, kemudian P3. Oke. Sesuai dengan jumlah antrian, P1, P2, P3, P1 itu membawa proses yang harus menghabiskan waktu berstemnya itu 24 milisecond. Jadi dia harus selesaiin prosesnya itu dalam waktu 24 milisecond. Oke, sampai sini dulu ya. Kemudian P2 dia butuh selesaikan proses dalam waktu 3 milisecond. Dan P3 juga dia akan menggunakan proses selama 3 milisecond juga. Oke, bagaimana cara hitungnya? Jadi seperti ini. Ketika kita buat seperti ini, kita bikin dulu Gantt chart-nya. Gantt chart itu seperti ini. Kita bikin chart-nya. P1 di sini P1, sini P2, di sini P3. Oke ya, P1, P2, P3. P1 berstemnya berapa? 24 ya. Oke, karena dia 24 harus menghabiskan prosesnya dalam waktu 24 milisecond dan dia antrian ke berapa? Pertama, berarti dia akan memulai dari detik ke berapa? Ke 0. Oke. Ke 0. Dia memulai karena dia antrian pertama ya. Jadi dia mulai dari detik ke 0. Dia habis di detik ke berapa? Sorry, milisecond ya. Ke 24 milisecond. Jadi dia habis di sini. Sampai sini paham ya? Dia habis di sini. Ketika dia habis, karena tadi non preemptif kan harus habis. Oke, kemudian setelah itu masuk P2, proses 2. P2 berapa milisecond? 3 detik. Oke, jadi di sini dari 24 dia tidak hitung dari 0 lagi, tetapi 24 ditambah 3. Karena kan melanjutkan ini ya. Melanjutkan ini. Jadi 24 ditambah 3 ya, berarti sama dengan 27. Prosesnya habis? Habis, selesai. Dilanjutkan dengan P3. P3 berapa milisecond? 3 detik juga. Maka dia habis di detik ke 30 milisecond. Oke, jadi 0, 24, 27, 30. Nah, sekarang kita hitung average waiting time-nya. Oke. Average waiting time seperti tadi, jumlah proses semua dibagi total proses, di mana jumlah proses di sini berarti 0
ditambah berapa? 24 ditambah 27, benar ya? 27, kemudian tidak sampai 30 ya di sini. Karena yang dihitung adalah kapan dia memulai proses. P1 mulai proses ke detik 0, P2 mulai detik 24, P3 mulai dari detik 27. Oke, maka dibagi jumlah total prosesnya berapa proses? 3. Oke ya. Sama dengan 17. Itu cara menghitung average waiting time-nya. Sampai sini paham? Paham, oke. Nah, ada catatan. Karena urutan kedatangannya yang berbeda, maka average waiting time-nya bisa jadi berbeda juga. Misalnya, di sini P2 yang duluan datang. Kan dia 3 milisecond ya? 3 milisecond. Oke, jadi dia diselesaikan dalam waktu 3 milisecond, kemudian P3 datang misalnya 3 milisecond juga, berarti dia selesai di 6 milisecond. P1-nya yang terakhir datang 30 milisecond. Karena yang dihitung adalah waktu dimulai prosesnya, maka waktu mulai prosesnya juga akan berbeda. Kalau kita hitung, maka average waiting time-nya juga akan berbeda. Average waiting time tadi yang pertama ketika P1 datang duluan adalah 17 milisecond. Kalau misalnya yang datang P2 duluan, maka average waiting time-nya adalah 3 milisecond. Jadi ada namanya convey effect. Jadi siapa yang datang duluan maka akan berbeda juga hasilnya. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya kan Bapak menjelaskan soal proses prioritas. Nah, bagaimana jika proses prioritas tersebut diterapkan pada algoritma? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu salah satu contoh algoritma yang diterapkan yang paling umum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika misalnya ada proses prioritas, seperti analoginya tadi ya. Jadi ada proses prioritas yang bisa datang sewaktu-waktu. Apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Oke, di sini ada namanya priority scheduling, di mana CPU itu akan dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi. Oke ya, memiliki prioritas tertinggi. Jadi beberapa proses memiliki prioritas yang sama akan digunakan kembali lagi ke proses algoritma yang sebelumnya, first come, first serve. Siapa yang duluan datang, siapa yang itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kalau priority scheduling ini sifatnya preemptive. Jadi bisa dia diinterupsi maupun juga dia juga bisa sebagai non preemptive. Bisa juga dia menunggu. Tetapi pada umumnya kalau misalnya ada proses prioritas maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Oke, contohnya seperti ini. Ada 5 proses datang satu waktu. Nah, kemudian di sini kita anggap sebagai P1 sampai P5 ya. P1 sampai P5 proses 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya dengan yang tadi, dia membawa yang namanya prioritas. Nah, burst time-nya sama, semua pasti akan mempunyai burst time. Tapi di sini dia akan membawa namanya prioritas. Ada prioritas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini ada prioritas yang namanya 3 ya, prioritas 3, berarti double. Kalau double berarti, ya betul, akan dilayani yang prosesnya itu yang datang duluan. Yang datang duluan di sini antara P1 dan P3 adalah, ya betul, yang pertama datang adalah P1, maka P1 duluan yang akan dilayani, baru P3. Jadi urutannya di sini adalah, urutan prosesnya yaitu P2 dulu, kemudian P5, kemudian P1, karena P1 ini duluan datang ya dari P3, P1, baru P3, kemudian terakhir baru P4. Untuk perhitungan average waiting time-nya sama. Jadi kita urutkan dulu berdasarkan waktu tunggu tiap-tiap proses
Dari P2 dulu, kemudian P5, P1, P3, P4, kita hitung kapan berapa waktunya untuk menghabiskan proses tersebut, lalu kita hitung average waiting time-nya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sudah paham? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, sekarang silakan kita kuis gitu. Jadi kita kuis, silakan dikeluarkan kertasnya masing-masing. Dan kuisnya adalah jelaskan dan berikan contoh dari multi-level QA scheduling, multi-level feedback QA scheduling, dan guaranteed scheduling. Nanti contohnya, setiap contoh wajib menyertakan angka 2 digit NIM terakhir. Oke, jadi karena tadi kita sudah base-nya sudah ada ya, FCFS. Nah, saya minta teman-teman untuk mencoba menyelesaikan algoritma penjadwalan dengan tipe multi-level QE, multi-level feedback, dan guaranteed scheduling. Dengan syarat nanti 2 digit NIM terakhir Anda itu disertakan ke dalam contoh, misalnya di waktu proses 1 P1 misalnya ada NIM-nya 99 terakhirnya, berarti burst time-nya 99, kurang lebih seperti itu. Sampai sini oke ya? Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan masing-masing dan dikumpulkan di akhir sesi. Oke, teman-teman sekalian, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesaikan, silakan dikumpulkan ke depan semua kertasnya. Monggo, silakan. Oke. Gimana? Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, berarti kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Semoga di pertemuan ini teman-teman mendapatkan manfaat dan paham apa yang sudah kita pelajari. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi dan kita akan membahas tentang proses multi trading dan multi trading. Oke, nanti bisa dicari di rumah, dipelajari dulu sebelum kita masuk sehingga kita nanti bisa diskusikan lebih panjang. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.